Jadi banyak banget variabel yang bisa ngebuat BNW ini terjegal. Coba kita lihatlah kira-kira bakal seperti apa permainannya. Ini dia game ketiga kita masuk ke Miramar. Yes, betul banget. Dan juga pastinya kita sudah tidak sabar ingin melihat performa dari ke-16 tim yang bermain dari grup B, grup C, grup D, dan juga grup E untuk di Miramar kita. Yang pertama kalinya pada hari yang kedua dan Flightpad benar-benar membagi adil banget untuk ke-16 tim yang bertanding. Mereka bisa mengambil ke arah bagian timur maupun ke arah bagian barat daripada Miramar itu sendiri. Betul, tinggal kita lihat nanti untuk update circle-nya seperti apa. Kalau kemarin itu circle-nya lebih ke arah center. Betul. Ngambil ke arah power grid, terus ngambil ke arah, mana lagi kemarin? Ngambil ke HDP-nya. arah water treatment-nya. HDP juga masuk, bahkan Miramar ke-1 dan Miramar kedua yang dimainkan di hari pertama kemarin. Itu circle-nya lagi-lagi serupa tapi tak sama. Betul, setuju Tapi apakah banget. kali ini akan sama lagi? Kalau misalkan ini circle-nya sama kayak kemarin, ini kayak rematch di hari pertama. Wow, betul banget. Dan lagi-lagi Kak Pasta, Yap. lihat boom. Mereka nge-splitnya jauh banget. Ada yang ngambil ke arah bagian Ruiz dan ada yang mengisi juga di arah bagian El Pozo. Berarti dari arah BNW mereka nggak turun ke arah bagian El Pozo. Mereka nggak akan coba mengisi kekosongan dan masih belum terpantau juga. Mungkin mereka mengambil ke sisi bagian kanan atau mungkin mereka mengambil ke arah LL. Karena kan BNW juga sempat Betul. turun di arah bagian LL. LL menurut gua kalau rame ya udahlah ya, udah sering lihat LL rame juga dengan Betul. adanya Onyx, terus adanya Void, belum lagi ada beberapa dulu ada satu tim juga yang turun di bagian LL, gue lupa di mana. Cuma LL 3 tim menurut gua oke lah. Oke, oke. Wow, circle-nya lihat. Wow. Serupa tapi tak sama kayak di hari Setuju. pertama kemarin. Miramar pertama, Miramar kedua. Kalau kalian lihat sekarang, kalian rewind, circle-nya hampir kayak gini. Iya, Cuma iya, kemarin itu bagian timurnya masuk tuh, kayak sedikit perairan itu masuk untuk circle-nya, tapi sekarang nggak masuk. Betul-betul. Dan juga yang bikin challenging dari circle di Miramar tuh mereka tuh sempat circle-nya tuh hard shift banget. Tiba-tiba Iya. ke arah bagian selatan tapi pas di zona-zona akhir mantul ke arah bagian Betul. utaranya. Ini teorinya Wolfie ya. Kalau kita berbicara tentang teorinya Wolfie, Oke. Wolfie pernah ngasih teori itu kayak gini. Kalau misalkan di Miramar, circle-nya pasti akan lebih mengecil. 4 circle pertama akan lebih mengecil ke arah daerah perairan, kata Wolfie. Menarik. Dan gue sempat membuktikan itu untuk bermain di Klasik, benar. Benar Cuma terjadi. nggak tahu nih di turnamen akan seperti apa, prediksinya akan benar atau tidak. Karena pasti setiap match, setiap season akan ada pattern circle yang baru lagi yang akan Betul. muncul. Jadi dihafal tuh akan sangat sulit. Setuju. Dan juga kita lihat lagi pergerakan dari arah Onyx yang mereka mengambil ke arah bagian Minas. Dan juga biasanya dari Onyx itu mereka suka nge-split juga mengambil ke arah bagian Graveyard. Ada mengisi juga ke arah bagian Junkyard-nya. Dan kali ini nampaknya dari arah Joe Branky juga mereka berusaha untuk berotasi lagi menuju ke arah bagian checkpoint lainnya. Dan kita beralih ke arah Geek yang tetap turun di arah bagian Puerto. Walaupun kemarin juga dari arah Geek mereka sempat turun di area Valle del Mar. Kayaknya ya kalau dilihat di Spring Split sekarang untuk di 2022, banyak banget tim yang udah mulai ngelihat kesempatan yang bisa mereka maksimalin gitu. Tim ini nggak bermain, oke kita ambil daerah sini. Tim ini Betul. bermain, kita ambil daerah sini. Jadi mereka benar-benar berpikir fleksibel gitu. Nggak ada yang circle-nya di bagian barat tapi drop zone-nya mereka di arah timur, mereka try hard ke arah timur terus. Kalau dulu kan masih banyak yang kayak gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih banyak opsi yang bisa mereka mainkan kalau menurut gua. Berarti nggak terlalu memaksakan dan juga tidak terkesan monoton ya pergerakan mereka. Segala yang dipaksakan nggak pernah berujung baik gitu betul, loh. Betul, ya? nggak baik, nggak baik. Dan juga kalau misalkan kita bermain secara monoton terus menerus, pasti akan mudah atau sangat akan bisa terbaca oleh Betul. tim-tim lainnya. Betul, makanya mereka harus benar-benar bisa ngikutin arus yang ada, tapi jangan ngikutin terus, harus melawan arusnya juga. Kalau arusnya bawa ke tempat yang jelek, masa lu ngikut ke situ Jangan gitu kan? dong, Jangan. jangan. Harus punya referensi-referensi lain tentunya yang bisa ngebuat mereka step up. Kalau kita lihat, kayaknya ya, kalau kita lihat di hari pertama, ada tim yang ada di bagian bawah gitu, kayak Boom, kayak Ion, terus tiba-tiba hari ini mereka menggelegar, mereka memperbaiki placement mereka, walaupun masih belum terlalu nanjak banget sampai ke peringkat top 5 gitu. Setuju. Tapi seenggaknya mereka udah mulai mendekat ke papan tengah gitu loh. Iya, betul. Berarti membuktikan dengan satu game dengan permainan gemilang itu benar-benar bisa mengobrak-abrik posisi Yap. klasemen. Karena juga masih sedikit kan ya, game yang dimainkan masih sedikit matchnya. Jadi dengan satu game aja bisa membuat perubahan sedemikian rupa. Apalagi ini juga masih minggu yang pertama, masih hari yang kedua juga. Dan dampaknya dari arah Scarlet juga masih cukup santai, mereka mengisi ke arah bagian utara sama halnya dengan tim W365 juga yang masih cukup santai juga di area drop zone mereka. Tapi ngomongin dampak nih Win ya. Oke. Kalau kita ngomongin dampak gitu, apa yang mereka perjuangkan di liga sekarang itu dampaknya akan benar-benar bisa mereka rasain di grand finalnya nanti, di country finalsnya. Ingat, iya, untuk iya. season ini itu ada bonus point dan league bonus point gitu loh. Jadi
itu yang akan setidaknya sedikit mempermudah langkah mereka untuk berada di country finals. Betul. Makin banyak bonus point dan league points yang bisa mereka kumpulin itu akan ngebuat mereka agak bernafas lebih lega lah di country finalsnya. Karena ntar di country finalsnya tuh nggak ada tim yang bener-bener mulai dengan 0 poin tuh nggak ada. Nggak ada, betul. Nggak ada. Sejelek-jeleknya mereka main, setidaknya 4 atau enggak 5 poin bisa mereka bawa ketika mereka ada di country finals. Betul, berarti tabungan poin yang mereka mainkan dari game pertama itu sangat akan mempengaruhi untuk mereka hasil akhir untuk bisa mencapai ke arah bagian country finalsnya nanti. Dan kalau kita berbicara dari season ke season sebelumnya itu kan kalau kita bisa melihat untuk tim-tim yang lolos ke final, itu memang game poinnya mereka tidak berjauhan. Mereka dempet-dempetan, apalagi dengan bonus poin yang sekarang dengan peringkat satunya nanti untuk mereka bermain stabil dengan tambahan 20 poin itu sangat amat besar poinnya. Betul gua. Itu setuju banget dengan apa yang udah dibilang sama Bindi tadi. Ini kayaknya gak bakal terjadi fight yang besar ya karena Onyx ada di bagian yang cukup aman, ada di bagian graveyard. Kecuali BNW naik dan nabrak ke arah Nick-nya. Tapi kayaknya nggak bakal terjadi karena Nick udah mulai naik ke arah vehicle-nya. Dia bakal tarik mundur dan regroup bersama dengan anggota-anggota Onyx yang lainnya. Tapi kalau kita sedikit flashback lah, kita kan suka sedikit mengenang masa lalu gitu. Tidak terlarut dengan masa lalu, tapi kita butuh melihat ke masa lalu. Betul. Kalau kita lihat kayak recap yang sejauh ini bisa dibilang stabil, mungkin dari arah tim Bigetron. Bigetron sempat 2 kali berturut-turut dia berada di puncak liga. Overall di puncak liga. Di season 1 dan di season 2 Bigetron ini bisa mengumpulkan poin yang begitu banyak sampai dia ada di puncak liganya. Bahkan di season 3. Di season 3 juga Bigetron seperti itu gitu. Jadi menurut gua ya kalau kita ngomongin liganya, Bigetron tuh adalah tim yang benar-benar konsisten dari segi liganya. Segi liga ya. Spesialis liga lah ya Bigetron, betul. Itu sedikit analisa dari gua lah. Kalau yang lainnya kan lebih up and down kayak EVOS di season 1 dia ada di peringkat berapa liganya? Ke 18, terus kayak di season 2-nya mereka ada di peringkat yang 13. Jadi masih belum terlalu bagus lah, up and down banget gitu. Tapi kalau kita lihat dari Bigetron ini adalah salah satu tim yang konsisten, tapi masih belum bisa mempertahankan gelar juara mereka di PMPL Indonesia. Betul. Karena kan mereka sempat ya kan berkomitmen mereka ingin mendapatkan gelar juara kembali, tapi mungkin belum kesempatan. Tapi mungkin karena prediksi Kapasta mungkin akan ada juara yang sama lagi seperti season sebelumnya. Mungkin Bigetron bisa kembali lagi meraih tata yang sempat mereka lepaskan. Tapi kali ini kita akan fokus kembali di mana dari arah tim Bigetron mereka juga langsung berotasi lagi. Keluar dari arah bagian PKD-nya mereka misi ke arah bagian high ground. Sementara itu split yang dilakukan oleh Bigetron, Zuxi juga terbilang cukup jauh dari rekan satu timnya. Ya. Nggak heran sih sebenarnya kalau ngelihat Bigetron nge-split, mereka sering banget nge-split. Kalau zaman dulu tuh splitnya BTR 2-2. Ada momen di mana mereka 3-1 juga gitu. Tapi sekarang kayaknya split mereka agak lebih menyebar lagi. Bahkan kalau untuk circle pertama mereka nggak takut gitu untuk nge-split 1-1-1-1. Dan lihat Zuxi nge-split 1-1 juga dia berani. Bahkan dia coba nge-kontes juga ke arah V365. Diberi gertakan juga, ditembakkan peluru panas. Bahkan sampai memancing Gremory untuk keluar untuk bisa melihat posisinya ke arah tim Bigetron. Betul, tapi sudah ada follow up dari Bigetron. Terlihat ada satu mobil yang mendekat berarti ke arah Zuxi mengambil bagian yang lain lagi. Mungkin bermaksud untuk sedikit ngepres ke arah tim 365. Tapi Yuhai narik mundur, Luxi narik mundur. Mungkin adalah shot call dari Zuxi supaya mundur guys, jangan perang sekarang. Betul, kita ikutin apa kata kepala suku saja guys. Karena biasanya kan ya yang didengar ya pasti IGL gitu. Kalau IGL tadi bilang bisa nih bisa, waktu lagi pengen rotasi, pengen ngeflank, nggak bisa ya mundur lagi. Betul, karena kan memang kalau misalkan kita bermain PUBG Mobile sebagai tim itu harus satu suara ya harus kan. Teamworknya harus bagus harus teamwork, harus benar-benar jalan banget. Karena kalau misalkan kita berbeda suara itu yang ada nanti malah membuat kebingungan dari satu timnya. Ketika ada tim yang juara adalah timnya, bukan individunya. Betul, cakep. Gitu. Cakep. Buat semua tim sih itu, nggak cuma buat tim A, tim B, tim C, tapi dari A sampai Z harus memikirkan hal itu. Percuma show off, percuma main bagus untuk sombong bahwa skill lu bagus gitu loh. Ya mendingan ngompakin timnya supaya bisa juara. Betul. Karena kan kehebatan individu itu merupakan nilai plus aja lah ya buat orang tersebut. Dan juga nampaknya dari arah circle ini nampaknya berbeda dari Miramar sebelumnya, di mana circle kali ini mengarah ke arah bagian selatan. Berarti sudah berbeda dari Miramar hari yang pertama. Tapi nampaknya Minera berhasil bisa menangkap satu knockdown ya, bahkan confirm langsung ke arah tim GPX, yaitu seorang Rosemary yang pada Rosemary
Ini merupakan player yang juga luar biasa banget dari GPX, kontribusinya dia, elimination point-nya dia, Rosemary juga luar biasa banget. Walaupun tadi di Erangel sempat blunder ya. Hmm. Terjadi kecelakaan tunggal oleh seorang Rosemary, tapi kali ini malah dia udah nggak kecelakaan tunggal lagi, malah langsung di take down begitu aja sama Zone, menjadi poin pertama untuk Zone Esport. Enak sih sebenarnya karena mereka ada di bagian high ground tertinggi yang ada di sekitar Los Leones, di bagian utara lebih tepatnya dari bagian LL. Ini ngebuat vision mereka bakal lebih luas lagi, apalagi untuk menyambut kedatangan tim yang datang dari bagian utara. Angle yang benar-benar terbuka dan sangat mudah untuk dikontrol, tapi fight terjadi juga di bagian lain, di mana kali ini Flux dari BNW yang terkena zoning out, bahkan tidak hanya sebatas zoning out, tapi benar-benar tembakan yang mengingatkan BNW untuk menjauh dari compoundnya Aura. Just betul, headshot tadi didapatkan oleh seorang Hans Fori yang berhasil bisa mendapatkan 1 poin kill pertama untuk tim Aura, dan kali nampaknya dari arah BNW harus kehilangan 1 penggawa mereka itu dari arah seorang Flux. Dan kalau misalkan kita berbicara Hans Fori itu kemarin, Hans Fori sering banget mendapatkan MVP-nya sendiri untuk dirinya sendiri, jadi last man standing. Yap, betul. Dia bisa melakukan healing juga di sana, jadi banyak banget fleksibilitas dari arah seorang Hans Fori, sama halnya dengan Linux juga yang masih berusaha untuk mendapatkan knockdown, dan knockdownnya juga ke arah tim Geekfam. Menurut gue transfer yang menurut gue itu sebuah transfer yang bagus juga untuk Hans Foryu sekarang berada di bagian Aura karena ngasih impact yang powerful. Tapi bisa gue bilang kayak perform Aura sekarang itu belum 100%. Malah menurut gue 70 atau 75% aja belum. Karena mereka bermain dengan line up baru mereka gitu. Bisa dibilang kayak yang bermain sekarang kan ke Raka yang bermain gitu. Dimana Raka juga menjadi manajer dari Aura karena ada 1 pemain mereka yang masih belum bisa bermain saat ini. Yes, betul. Aura 6 ya yang tidak bisa bergabung untuk bisa memperkuat lagi line up dari arah tim Aura. Tapi kita akan fokus kembali di mana dari arah fight juga masih terus berlanjut antara Bigetron Luxi juga masih berusaha untuk melakukan scouting ke arah bagian depan, di mana dari arah tim BNW juga sudah mulai masuk dalam angle dari Mini 14 seorang Luxi. Ini single bullet dari snipernya Luxi aja udah menyakitkan gitu loh. Apalagi kalau dia dikasih DMR kayak gini. Betul. Kayaknya udah menyakitkan banget dengan tapping fire Mini 14. Kita tahu kalau berada di tangan yang tepat itu bakal sangat mematikan. Baru itu dibilang. dia, betul. Baru dibilang kalau Mini 14 ada di tangan yang tepat, itu bakal menjadi senjata yang super mematikan. Wow, tadi cuman kayak hanya butuh 2 atau sampai 3 tapping. 3 peluru kalau nggak salah 3 tadi. peluru langsung bisa men-take down 1 player dari arah tim BNW. Walaupun Lucy juga tahu nggak bisa langsung menjadikan confirm, tapi at least dia bisa mencicil armor dan juga helm dari BNW-nya sendiri. Yes, dan menurut gua kemenangan Bigetron sekarang dengan mendapatkan 1 takedown tadi ke arah BNW karena mereka udah bener-bener ngafalin daerah ini. Ini adalah spot yang bisa dibilang kayak salah satu golden spot yang dipunya sama Bigetron kalau mereka bermain di bagian Miramar. Setuju. Ini juga adalah lempengan atau mangkuk di bagian bukit atau ya bagian bukit daerah Pekado yang zaman dulu tuh kalau nggak salah Bigetron sempat nge-clutch 2 tim. Di Southeast Asia dia nge-clutch 2 tim di bagian mangkok itu. Makanya benar-benar ikonik banget kalau misalkan mangkok Pekado tuh miliknya Bigetron. Bisa dibilang seperti itu. Ada momen ketika mereka emang suka banget ngejadiin tempat itu checkpoint. Ada momen ketika mereka nggak pengen ngelepas. Karena gue pernah ngeliat kayak satu season Bigetron nggak ngambil tempat itu. Jarang banget ngambil tempat itu. Ada satu season di mana mereka selalu datengin tempat itu. Jadi fleksibelnya mereka lah, ini yang ngebuat kayak mungkin strateginya Bigetron sekarang tuh nggak bener-bener bisa ke-detect oleh tim-tim lain. Dan ini perang saudara kayaknya bakal terjadi kah antara Misery dan juga Zuxi. Sama-sama nge-scout dan sama-sama sendirian. Nggak ada follow up dari pemain-pemain Bigetron ataupun Ion yang lainnya. Tapi Zuxi mendapat beberapa tapping fire, entah dari bagian mana, tapi itu menyakitkan banget. Ternyata Ion tadi, pemain Ion yang lainnya mampu untuk memberikan cicilan damage ke arah Zuxi dan memaksa Zuxi untuk mundur. Betul-betul, karena checkpoint dari Bigetron maupun Ion tuh memang mereka mirip-mirip banget. Baik di Serupa tapi tak Sunhawk, sama. di Miramar, pokoknya di Erangel. Dan sekarang di Miramar juga mereka bergesekan. Waduh, banyak dan nampaknya lihat juga dari arah bagian high ground, dari arah BNW juga berusaha untuk mendapatkan angle-nya ke arah bagian bawah, di mana dari Aura juga akan semakin lebih komit lagi. Dan ada follow up juga dari arah No Mercy yang mendatangi ke arah bagian belakang dengan vehicle-nya, touchdown masuk. Dan ini dia fight antara BNW dan juga Aura dari jarak yang cukup jauh kali ini. Ini harusnya agak easy buat Aura ya, karena dari BNW juga mereka sedang fokus menuju ke arah Bigetron, kecuali mereka mendapatkan sebuah lepekan tipis lagi, tapi tembakan dari seorang Starboy. Begitu komit, bahkan Barir juga memberikan tembakan menuju ke arah seorang No Mercy, meledak sudah 1 ter-take down. Ada korban berikutnya yang bakal mendekat menuju ke arah seorang Barir, tapi Barir masih bisa bersembunyi dengan begitu nyaman. Dan Hans Foryu juga memberikan backup dari bagian yang lainnya, dan ini dia. Threat knock terjadi, tapi NFT join the fight berada di bagian belakang dari Aura. No Mercy dipulangkan ke
ke arah lobby dan sebuah takedown kembali diamankan menuju ke arah BNW. Satu persatu mulai tumbang dan BNW hanya menyisakan seorang Kopinli. Wow, dan bakal lihat third party Israel dari arah Flippy berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah bagian belakang dari arah Jaden yang terbackstep. Begitu saja posisi dari arah Aura ini bukan posisi yang baik. Bahkan dari Has for You cukup low juga, XP-nya dijepit oleh dua tim yang berbeda. Nampaknya dari arah Batman akan semakin lebih komit lagi di kokang granat di tangan kanan seorang Batman. Akan coba dilambungkan, 1, 2, 3 dilemparkan granat. Berusaha untuk mendapatkan Has for You dan itu dia granat yang connect. Dan NFT berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Aura. Ini pelakor yang datang di waktu yang tepat untuk memulangkan Aura dan sedikit memberikan nafas untuk BNW. Kopinli berhasil menyelamatkan rekannya, tapi NFT bergerak begitu percaya diri. Flippy bergerak maju ke bagian depan namun masih belum masuk ke daerah yang dikuasai oleh dua pemain BNW. Sedikit melakukan through the smoke, belum ada yang korek sama sekali. Ramones sambil mengintip ke berbagai daerah dan spot yang lainnya, takutnya ada HBD. Iya betul, dan bahkan untuk sampai detik ini dari arah BNW juga mereka belum sempat reset. Bahkan dari arah Barrier juga udah cukup low HP-nya. Kita nggak tahu Barrier punya healing atau enggak, tapi nampaknya Barrier akan diminta untuk bisa menahan pergerakan dari arah tim NFT. Sementara dari arah Kopinli akan coba mundur sedikit berusaha untuk disengage fight-nya ke arah tim NFT. Tapi lihat dari arah Batman, dari arah gerak-geriknya dia semakin haus akan confirmation ke arah tim BNW. Tapi dari bagian kanan juga udah mulai terpantau Bigetron yang berwarna biru yang berusaha untuk memantau juga fight yang terjadi antara NFT dan juga BNW. Betul banget, tapi NFT sengaja mereka mendapatkan tambahan amunisi lagi, tambahan lootingan lagi dari loot box yang mereka amankan dari arah tim Aura, di mana Aura menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Agak kurang beruntung checkpoint yang diamankan oleh Aura dan pengambilan keputusan untuk menabrak ke arah BNW karena tiba-tiba third party datang dari belakang. Betul-betul, dan NFT dengan timing dan juga momentum yang tepat yang dia punya berhasil bisa mendapatkan tambahan-tambahan poin. Dan sekarang kita bisa lihat juga dari arah Bonuvite, sang pemuncak klasemen untuk saat ini. Ucup pun juga akan coba diburu nampaknya dengan hitpart yang masuk dan connect peluru panas dari seorang Audrey walaupun belum mampu menumbangkan sesosok seorang Ucup. Ya sengaja nyicil mobilnya juga lah ya, supaya dari Bonufide sendiri rotasinya bakal agak sedikit keganggu karena mobil sudah mulai berasap dan sudah mulai dihancurkan oleh seorang Audrey tadi. Dan Geekfam kayaknya bakal bergerak ke bagian yang lainnya lagi. Dan ini dia BNW yang bergerak kemanapun mereka apes banget. Saat ini mereka bertemu dengan Onyx dan granat dari Cleon, mampu untuk menumbangkan barir untuk yang kesekian kalinya. Kopinli sedikit memberikan balasan granat menuju ke arah Onyx, kali ini hanya memberikan splash damage menuju ke arah seorang Nick. Tapi itu sedikit memberikan waktu lah ya, memberikan waktu untuk Kopinli mundur ke arah belakang untuk mengamankan posisi mereka. Dan kayaknya Onyx dan NFT yang bakal dipaksa untuk bertarung karena BNW mundur ke bagian lain. Betul, dan di arah bagian lainnya, di arah bagian LL Scarlet pun juga sedang fight ke arah tim Genesis Dogma, di mana dari arah Voin pun juga mengambil ke arah bagian belakang terparti Israel, bahkan Geek pun ke arah fight tersebut. Dan nampaknya Dayboat berhasil bisa mendapatkan headshotnya ke arah satu player dari arah tim Scarlet, dan Voin langsung menerobos masuk dan fight sebentar lagi akan terjadi. Voin juga udah mulai touchdown masuk ke bagian area di mana jaga oleh tim Genesis Dogma. Betul, Daybot sudah mulai bergerak ke arah yang lainnya lagi. Kali ini sementara Geekfam tadi kayaknya bodo amat dengan fact yang mereka lihat dan mereka lewatin begitu aja. Tensky tertembak dari bagian bawah. Satu takedown kembali diamankan oleh Genesis Dogma Kids. Dan berpindah ke sisi yang lain lagi, ternyata ada Scarlet juga yang join the fight. 3-way showdown. Gua kirain di atas pemain GD, tapi ternyata pemain dari Scarlet Gaming. Wow, dan bakal lihat tanpa disangka-sangka, boom! Terbackstep posisinya oleh dua player dari arah tim Voin, dan nampaknya dari Alpha berhasil bisa save the game, menyelamatkan rekan satu timnya walaupun nampaknya terbakar panas, molotov yang dilontarkan dari arah seorang Satar. Itu chaos banget loh, kejepit tadi nggak bisa untuk menyelamatkan seorang Dap, tapi tembakan dari belakang masih menghujani ke arah tim GD. Nicil terjebak di bagian belakang, tapi di bagian lain Eva juga sedang melakukan peperangan. Ini kalau nggak salah tadi ada Onyx, tapi Onyx belum kelihatan lagi, dan Onyx sepertinya sudah diratakan oleh EVOS, di retake tempatnya tadi, dan kali ini ditempati oleh EVOS. Dan EVOS bertetanggaan sama NFT. Ya betul, dan bahkan dari arah Batman juga akan berusaha untuk membuka scope kali tiganya tadi karena bagian depan berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih clear lagi untuk bisa membuka vision ke arah tim EVOS, walaupun Lizer lihat tertek low HP dari arah satu player tim EVOS, dan dari arah drone akan berusaha untuk nge-flank juga ke arah bagian kiri, berusaha untuk melebarkan sayapnya, tapi Flippy terdeteksi posisinya oleh player dari arah tim EVOS. Betul, belum sampai ter-take down tapi cukup low HP, malah Ramones yang menjadi target duluan oleh EVOS. Satu takedown berhasil diamankan oleh EVOS sementara ini, tapi NFT sudah membangun setup juga dan semakin mendekat ternyata EVOS. Bermain begitu agresif, mereka bahkan mendekat menuju ke arah pertahanan dari arah NFT. Menuju ke arah Flippy, ada UMP di tangan namun KF masih bersabar dan
dan granat tanpa dimasak lama bakal langsung dilemparkan menuju ke seorang Flippy. Tapi Ramones kayaknya nggak bakal bisa diselamatkan lagi, sementara Drone dan juga Batman bertetanggaan. Mereka bersebelahan tapi KF low HP nggak bisa berbuat banyak, tapi kali ini EVOS dipaksa untuk mengulur waktu untuk nge-push ke arah pemain NFT. Yes, betul. Dan sebenarnya itu dari arah Microboy dan juga Red Fast dipaksa untuk bisa nge-hold angle di arah bagian kiri, sementara Laser akan berusaha untuk mendapatkan posisinya yang lebih enak lagi ke arah tim NFT. Dan kali ini nampaknya dari arah Laser cloning dilakukan berusaha untuk setup smoke juga nampaknya untuk bisa membutakan vision, tapi sama-sama melontar utility, granat dan juga molotov bahkan meletup dan menggetarkan posisi Laser walaupun belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah tim EVOS. NFT masih berusaha untuk berjuang, tapi Flippy somehow terculik dari arah angle seorang Liquid. Bigetron join the fight kali ini. Betul, Bigetron menjadi pelakor, pegang bas. Dipegang ternyata masih bisa selamat dengan pandangan layar yang sudah mulai abu-abu, sudah mulai gelap, sudah mulai deg-deg, tapi untungnya masih bisa untuk diselamatkan posisinya. NFT harusnya masih bisa bangkit dengan 3 pemain mereka, tapi Liquid benar-benar menjadi bayang-bayang tim NFT. Betul-betul, ini benar-benar menyulitkan banget bagian backline dari arah tim NFT karena Liquid bisa memberikan backstep yang luar biasa suksesnya ke tim NFT dan terbukti dari arah angle yang luar biasa, sama halnya dengan KF yang masih berusaha untuk berkomitmen juga nampaknya mendapatkan knockdown. Bahkan Batman pun terculik dengan granat yang connect yang dilontarkan dari arah seorang Red Fast, bahkan dari seorang Ramones mendapatkan knockdownnya, tapi ada backup fire begitu banyak datang dari arah player tim EVOS dan dicari lagi player dari arah tim NFT lainnya. Betul, Liquid juga ikutan nembak dari bagian belakang dan sepertinya EVOS barbar banget untuk menabrak, langsung mendobrak pertahanan dari NFT dan NFT pun rata. Mereka pulang ke lobby bersamaan dengan tim GD yang dipulangkan ke arah lobby. 11-12 posisi dari NFT dan juga Genesis Dogma Gits. 9 tim tersisa kali ini semakin seru buat yang nonton. Jangan lupa seperti biasa 20.000 like untuk PMPL Indonesia. Yes, betul, karena banyak banget tim-tim yang masih mereka berusaha untuk berjuang, sama halnya dengan Kean yang berjuang seorang diri dengan last man standing dari arah tim V365. Dan saat ini ada perjuangan dari Genfos juga yang berusaha untuk melontarkan granat tanpa dipredik juga berusaha untuk mendapatkan knockdownnya ke arah bagian depan ke arah tim EVOS. Malahan dari arah Kenla yang mendapatkan knockdown terlebih dahulu ke arah tim V365 kali ini. Wah, tanpa disadarin loh Win. Pas diperhatiin ternyata victim juga hanya menyisakan 1 pemain doang. Tinggal Ken saja yang tersisa, sama nasibnya seperti BNW yang udah kehilangan pemain-pemain mereka. Tapi lihat tapping dari Luxi, nembak langsung menuju ke arah EVOS, tapi EVOS masih bisa bergerak karena mereka juga tertutup dengan smoke yang sudah mereka pop out. Liquid memberikan informasi dengan begitu detail, tapi Ion bakal melakukan fight sama dengan Boom. Ini round berikutnya dari Irangel tadi. Ya, betul banget, kembali lanjut lagi fight antara Boom dan juga Ion. Bahkan dari arah Ken juga masih cukup santai, berada di arah bagian high ground masih cukup nyaman, sementara dari arah Ion juga akan memfokuskan dirinya. Tapi hati-hati Kean bisa memberikan backstep yang susah, tapi nampaknya Luxi mengincar posisi mereka, tapi bahkan Yuhai lah yang melihat pergerakan dari arah seorang Kean. Yang deketin siapa, yang dapetin siapa. Tiba-tiba ada tikungan peluru dari Yuhai menambah pundi elimination untuk Red Aliens. Dan Boom, 1 tertakedown, tertangkap oleh Bigetron dan Hexas masih merangkak untuk diselamatkan. Tapi pergerakan dari Bigetron masih nge-press menuju ke arah Boom Esports. Kali ini mereka bertetanggaan, ada Valker dengan smoke-nya menutup angle dari arah Yuhai tentunya supaya tidak ada tembakan masuk ke arah pemain-pemain dari Boom Esports saat ini. Yes, betul, dan nampaknya Rocky is going real. Nampaknya di depan berusaha untuk mendapatkan confirmnya, tapi harus berhati-hati juga karena banyak banget off angle yang harus diamati juga. Tapi Yuhai terus memberikan pressure menerus ke arah tim Boom, dilontarkan granat, dibalas juga granat. Bahkan dari arah GPX juga sudah mulai semakin bonyok dengan ada pertahanan dari Ion, bahkan GPX pun dipulangkan juga ke arah bagian lobby oleh Ion. Ini entah kenapa ya, BTR dan Ion mereka ngegas banget untuk di hari ini. Bahkan Boom juga rontok oleh Yuhai. Yuhai sendirian nahan Boom dan Boom kocar-kacir sama BTR. Iya betul, dan nampaknya dari arah Zuxi juga berusaha untuk memberikan covering fire-nya, melihat pergerakan dari arah Laser, berusaha untuk nge-backup ke arah seorang Liquid, karena Liquid juga terpisah cukup jauh untuk bisa di-backup posisinya dari arah angle seorang Zuxi. Wah, gokil sih. Ini fight-nya BTR tuh, ini bener-bener diterapin loh yang pernah diomongin sama Junks. Ini 1 pemain BTR, nahan 1 tim. Yuhai nahan ke Boom, Liquid nahan ke arah EVOS. Sekarang ini Liquid juga masih fokus untuk nahan ke arah EVOS. Lihat di bagian minimapnya. Tapi kali ini Liquid mendapatkan bantuan dari bagian belakang. Dan Liquid akan memberikan sebuah suppressive fire berarti seorang Red Fest. Tapi masih belum connect. Masih bisa dihindari oleh Red Fest dan memaksa Liquid untuk mundur ke bagian belakang. Dan ini akan membuat Red Fest lebih aware dengan area di sekitar dia. Namun Blue Zone juga sudah mulai mendekat. Red Fest bakal mendekat berarti seorang Liquid. Ada molotov yang dilemparkan. Granat tidak connect sama sekali. Liquid masih bisa mundur ke bagian belakang, tapi Ion tertahan kembali setelah mereka memulangkan 1 tim ke lobby. Kali ini mereka tertahan oleh Geek Fam. Yes, betul, dan lihat 3 granat akan coba dikokang nampaknya dari arah tim Geek, walaupun Kato juga harus kalah dengan sakitnya Blue Zone. Bahkan Zuxi pun terculik juga dengan granat dilontarkan dari arah tim Bonafide yang connect dari arah angle seorang Cheetah. Dan Boom sudah mulai touchdown juga mendapatkan beberapa lengkungan masuk ke bagian center circle, tapi Ion semakin lebih agresif lagi dan knockdown didapatkan dari arah angle seorang Audrey. Dan bahkan Ion
dia semakin lebih ganas lagi, lebih galak lagi untuk bisa mendapatkan knockdown demi knockdownnya ke arah tim Geek Fam. Betul, dan lihat Rocky percaya diri banget untuk melakukan healing karena di backup oleh seorang Genfos. Kali ini bakal langsung maju dua pemain dari arah Ion akan tabrak menuju ke arah Geek Fam dan rata coy. Ion meratakan satu tim lagi untuk dipulangkan ke arah lobby. Korban berikutnya setelah GPX, EVOS masih bertahan 9 elimination untuk EVOS, 4 tim tersisa. Kali ini mereka bakal ngotot banget sementara Bonafide masih bertahan, bakal ada close combat kali ini menembak dari bagian smoke dan berhasil mendapatkan satu red vest. Tubang bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi masih ada tembakan yang connect menuju ke arah pemain tersebut. Satu persatu sudah mulai tumbang dan Microbe juga menjadi santapan dari seorang Genfos. Ion benar-benar menggila, mereka melakukan fight ke arah dua tim yang berbeda. Betul-betul, dan mereka memiliki high ground advantage. Mereka memaksimalkannya dengan sedemikian rupa yang membuat mereka kembali menambah lagi pundi-pundi poin elimination. Dan nampaknya Cheetah akan lebih mewaspadai lagi pergerakan dari arah tim Ion, dan Genfos akan menjaga angle sebelah kiri dan hampir ter-take low HP dan hampir ter-knockdown juga, walaupun Genfos akhirnya berhasil bisa menutup angle-nya dari peluru panas seorang Cheetah. Tapi lihat boom, survival skill dari last man standingnya benar-benar bisa membuat mereka bertahan sampai di bagian top 3. Ken, the last man standing masih cukup tenang, kayaknya bakal membiarkan Bonafide dan juga Ion untuk melakukan fight. Tapi Ion, anggota mereka masih lengkap, mereka sudah mulai nge-split 3-1 split yang dilakukan. Misery memisahkan diri dan ada Rambo di tangan Misery. Betul banget, dan bahkan ini Ken udah mulai terlihat juga dan tertangkap juga, dan Ken apakah udah mulai low juga, SP-nya masih bisa bertahan, tapi granat Genfos. Here comes the days from Genfos berusaha untuk mendapatkan player tambahannya lagi karena boom di mana last man standing. Ken akan coba diburu, akan coba dikejar nampaknya oleh seorang Genfos. Betul sekali, kali ini Ken bakal mundur ke bagian belakang, tapi tembakan dari Genfos begitu lengket, namun Ken masih bisa selamat untuk sementara waktu ini bersembunyi di balik sebuah pohon. Tapi Misery juga bahkan memberikan follow up karena sudah mendapatkan sebuah informasi blind spot yang begitu matang, tapi killnya diamankan oleh Cheetah. Bonafide dari bagian belakang, King Kongnya nyokot dari belakang Bumi Sports. Betul banget, dan 4 melawan 3 sementara Cheetah akan menjadi frontliner, akan menjaga bagian terdepan. Bahkan Rocky dan juga Genfos combo wombo dari arah tim Ion berusaha untuk mendapatkan posisi lebih enaknya lagi ke arah tim Bonafide. Cheetah dengan jelas pergerakannya dan tertangkap lagi, dua player aktif lagi tersisa. Akan coba dikejar, akan coba diburu, bahkan Nets demi Nets dilontarkan juga. No, hampir terculik juga dari arah angle sebelah kiri, dan Misery akan coba menyelamatkan posisi mereka dan tertangkap juga bisa kelas standing dari arah seorang Tuyol. Tuyol terlihat juga dengan beberapa free fire langsung dilontarkan dari seorang Rocky, walaupun low HP dengan bukan UMP-nya. Rocky berhasil bisa mendapatkan last man standing-nya tadi, dan winner udah chicken dinner back to back untuk tim Ion. Gila men, Ion back to back winner chicken dinner dengan jumlah elimination yang bertambah lebih banyak lagi. Kalau tadi 11, sekarang mereka mendapatkan 12 elimination win. Wow. Gokil banget, Ion bener-bener menggila banget loh.